kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, muncul seruan demonstrasi bertajuk Jokowi Endgame hari ini di tengah masa pandemi COVID-19. Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti adanya kelompok tidak murni yang selalu memprovokasi menyerang pemerintah. Menurut Mahfud, kelompok murni menyerukan aspirasi mereka karena terdampak kebijakan pandemi COVID-19. Namun kelompok tidak murni menyerukan provokasi untuk menyerang pemerintah. Mahfud menegaskan pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi di kala pandemi COVID-19 menurutnya sebaiknya disampaikan lewat jalur yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni tadi, lalu ada kelompok yang tidak murni. Ya, masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang, itu ada yang seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak murni selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Padahal pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespon segala aspirasi masyarakat. Polisi menangkap 10 remaja yang diduga akan mengikuti unjuk rasa Jokowi Endgame di depan Istana dan Patung Kuda. 10 orang itu ditangkap polisi dari unit reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di 2 lokasi berbeda di Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Para remaja yang ditangkap tersebut langsung digeledah serta langsung diperiksa oleh pihak kepolisian. Unjuk rasa menolak PPKM yang digaungkan di medsos sebagai aksi demo Jokowi Endgame. Apa benar aksi ini ditunggangi oleh kelompok tak murni? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat sore. Selamat sore, Friska. Ya, Mas Toto, kalau bicara soal demo Jokowi Endgame yang banyak diperbincangkan beberapa hari ini, kalau kata Pak Mahfud kan ini ada kelompok tidak murni yang ikut menunggangi. Kalau dari bacaannya Mas Toto, siapa mereka? Bisa jadi mereka ini digerakkan oleh siapa? Gini, pertama prinsipnya saya pikir semua sepakat dulu ya bahwa kebebasan berpendapat, mengeluarkan kritik, termasuk demo di jalanan dalam alam demokrasi itu dilindungi atau diperbolehkan. Ya. Dengan catatan dalam kondisi normal. Jadi kalau kemudian ada yang berupaya mengorganisir massa orang, adik-adik mahasiswa dalam kondisi penularan seperti sekarang pandemi, ya saya pikir pertama niatnya sudah pasti tidak baik, dan kedua Anda berpotensi menjadi pembunuh, dan belum lagi ketika berbicara motif kita bisa nilai kok apakah ada sebuah protes yang tujuannya mencari solusi. Saya kok sampai sekarang misalnya tidak melihat apa yang dituntut, apa yang ingin diprotes, apa yang tidak diinginkan, apa yang mereka inginkan. Kalau bicara langsung sudah bicara endgame, ini udah bicara mengenai pergantian kekuasaan. Jadi terlihat sekali motifnya politik. Nah, pertanyaan tadi Friska kan adalah siapa kira-kira, dan kemudian siapa atau yang menunggangi. Ini yang saya pikir juga berbahaya. Pemerintah harusnya ketika sudah berani mengeluarkan statement seperti tadi, buka seterang-terangnya. Kalau ada indikasi aktor politik yang bermain, menunggangi atau kemudian menggunakan teman. Kalau pernyataan sejauh ini artinya Mas Toto bisa sumir juga diterjemahkan. Ya, menurut saya alangkah baiknya kalau misalnya saya yakin dong, misalnya dari Badan Intelijen, dari kepolisian memiliki data sampai kemudian Menko Polhukam berani mengeluarkan statement seperti itu ya. Dari pihak orang-orang luar, pengamat, akademisi itu kan hanya kemudian bisa melihat motif dan cara yang tidak benar dan tidak etis dalam kondisi pandemi. Tapi dalam konteks politik, saya pikir buka saja seterang-terangnya kalau ada pihak yang menunggangi, aktor politik yang menunggangi gerakan-gerakan yang berbahaya dan membahayakan seperti ini, kan toh jelas ini kan melanggar hukum. Bukan hanya melanggar hukum, membahayakan keselamatan orang, sebaiknya dibuka, ditindak, dan kemudian biar publik yang kemudian menilai. Oke, menarik kalau tadi Mas Toto mention ada momentum, ada motif yang
tidak tepat dalam hal ini. Kalau dari momentum dulu, di masa pandemi gini, kalau ada yang tidak setuju misalnya dengan kebijakan pemerintah, solusinya apa? Salurannya kemana yang tepat, Mas Toto? Sebenarnya kan banyak ya, Jokowi menerima banyak sekali kritik dalam kondisi pandemi, apalagi hal normal dalam kondisi krisis musibah, kekecewaan bertambah besar, sensitivitas bertambah besar, penolakan terhadap PPKM kan kita tahu juga terjadi. Ya. Atau misalnya bahkan orang yang kecewa dianggap bahkan Jokowi misalnya terlalu mengutamakan ekonomi juga terjadi. Dialektika dalam sosmed terjadi kok, daring-daring bertebaran webinar atau kemarin misalnya terkait statuta UI, terjadi kok dalam webinar-webinar yang dilakukan oleh dosen, oleh akademisi. Jadi banyak sekali saluran, mau itu lewat petisi misalnya. Jadi ini kan sebuah kesadaran ya. Jangan sampai kemudian mengatasnamakan demokrasi, ini hak kami kemudian. Loh kalau bicara mengenai hak asasi manusia, orang kemudian sekarang akan semua protes. Kenapa saya nggak boleh kerja? Itu hak asasi manusia. Kenapa saya nggak boleh keluar rumah? Itu hak asasi manusia. Tapi kan memang sudah ada pembatasan kondisi extraordinary yang tidak bisa secara absolut tidak bisa kita langgar lagi, yaitu masalah prokes, dan kalau itu terjadi termasuk mengatasnamakan demokrasi untuk melakukan gugatan sosial atau demonstrasi, ya pemerintah juga harus tegas. Oke. Ya kalau yang kedua soal motifnya tadi, kata Mas Toto harusnya kan dibuka aja seterang-terangnya. Kalau dari akan terselenggaranya Endgame dari beberapa waktu yang lalu, Mas Toto lihatnya apakah memang ini tujuannya tadi untuk Endgame-nya pemerintahan, tidak ada poin-poin tuntutan yang jelas sejauh ini? Iya, itu juga salah satu yang membuat kita kemudian saya minimal skeptis ya terhadap gerakan-gerakan seperti ini. Sebuah tuntutan sosial, protes sosial itu kan minimal harus jelas. Mau itu gerakan sosial atau gerakan moral, apa yang dituntut, apa yang dianggap mengecewakan, apa yang tidak diinginkan, apa yang diinginkan. Tapi kalau kemudian langsung sudah lompat kepada endgame, ya ini memang hanya berbicara mengenai motif politik jatuhnya rezim. Atau misalnya meminta presiden mundur misalnya. Saya ini menggarisbawahi juga ya, bagaimana misalnya diberikan contoh-contoh ada perdana menteri mundur, ada menteri mundur. Konteks sistem presidensial itu hampir tidak mungkin kita meminta presiden mundur kecuali memang ada sebuah kesalahan, perbuatan tercela, korupsi yang itu pun harus dinilai melalui sebuah proses hukum. Beda dengan sistem parlementer yang mereka terbiasa ketika kemudian mundurkan diri pemilu diulang gitu misalnya. Jadi memang ada kontrak politik selama 5 tahun yang kita sepakati supaya kemudian pemerintahan ini berlangsung secara stabil dan dia akan dihukum untuk tidak terpilih lagi. Atau dia akan dihukum dengan partainya untuk tidak terpilih lagi ketika sudah 2 kali terpilih misalnya. Itulah perbedaan sistem presidensial dengan parlementer. Nah balik lagi yang kita lihat di sini kan ujung-ujungnya hanya berbicara mengenai endgame, jatuhnya rezim, atau kemudian mundurnya sebuah kekuasaan. Tidak jelas motif dan apa yang diperjuangkan untuk rakyat. Itu yang menyebabkan dari hal kecil seperti ini saja, kita bisa melihat memang aroma politiknya jauh lebih besar. Dan saya percaya kok adik-adik mahasiswa ini ketika melakukan kritik pada masa pandemi, mereka akan jauh lebih pintar menggunakan saluran yang tidak membahayakan. Dan saya yakin juga mereka secara intelektual akan berbicara mengenai hal yang lebih substantif. Misal kalau mereka pro terhadap orang-orang kecil ketika PPKM darurat, harusnya mereka akan berbicara mengenai bagaimana pemerintah harusnya menolong dan memberikan insentif buat usaha kecil menengah. Atau ketika misalnya bicara mengenai kelas menengah yang pro terhadap kesehatan, bisa tiap hari lakukan kritik keras kepada pemerintah terkait dengan apa yang harusnya dilakukan dengan tracing, testing, dan treatment. Contoh, saya berikan contoh konkret saja. Ainun Najib dari Singapura dengan kawal COVID-19-nya. Dia kritik terus pemerintah setiap hari terkait isu kesehatan yang dianggap tidak cukup. Tapi kita bisa lihat apa yang diperjuangkan itu jelas dan melalui saluran yang tidak membahayakan orang lain. Berbeda dengan apa yang kita lihat dengan isu endgame ini. Jadi kritiknya plus solusi di belakangnya dengan saluran yang tepat pula, begitu ya Mas Toto ya? Tanpa solusi pun minimal jelas apa yang diperjuangkan. Endgame, saya tidak tahu apa yang sedang diperjuangkan dan diminta bahkan. Harusnya clear apa yang diperjuangkan. Nah, tapi tentu Mas Toto kan memantau apa yang terjadi, narasi-narasi yang berkembang. Ada yang bilang bahwa pemerintah anti kritik, tapi di sisi pemerintah kan mengatakan bahwa ini aksinya ditunggangi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara parameter agar objektif, ditunggangi atau tidaknya suatu aksi ini apa sih yang bisa kita nilai, Mas Toto? Iya, sebetulnya tadi sudah tersirat ya. Kalau memang dia merupakan sebuah cerminan dari suara masyarakat di bawah,
dia akan terlihat dari bagaimana tuntutan itu jelas atau tidak. Menyerupai dengan apa yang memang selama ini beredar di masyarakat atau tidak. Kalau kemudian langsung tuntutannya kepada urusan politik, urusan mengenai pergantian kekuasaan, sudah bisa dipastikan ini bukan suara masyarakat dan ini memang ditunggangi oleh aktor politik. Yang kedua misalnya cara yang dipakai apakah memang juga hal-hal yang bisa dianggap beradab oleh masyarakat. Menggunakan orang lain dan dia berdiri di belakang, memberikan logistik, memberikan provokasi, lalu kemudian yang terkena penularan dari COVID-19 ini adalah orang-orang yang mungkin tidak mengerti, adik-adik mahasiswa yang mungkin diprovokasi, itu menurut saya mengerikan sekali dan cara yang tetap memaksakan adanya pengumpulan massa di lapangan kan sudah memperlihatkan bahwa ada upaya untuk kemudian mengorbankan pihak lain demi tercapainya sebuah wow effect yang ramai-ramai ya. Kan kalau kita lihat bocoran-bocoran yang ada, saya belum tahu betul atau tidak, bocoran chat itu kan memang ada upaya untuk membuat kerusuhan atau kesulitan keramaian, sehingga kemudian pemerintah baru kemudian goyang gitu. Kira-kira ada kalimat-kalimat seperti itu. Dan itu yang menurut saya kalau kita lihat di sosial media juga, akhirnya sikap antipati juga muncul terhadap gerakan ini. Sayang kalau kemudian gerakan murni teman-teman mahasiswa diintervensi oleh hal-hal dan tercemar oleh hal-hal seperti ini. Dengan gerakan semacam ini, sejauh mana pemerintah semestinya merespons, Mas Toto? Nah, ini yang saya sayangkan. Jadi kalau tadi pertanyaan Friska kan bagaimana menilai ini ditunggangi atau tidak, saya kan pada akhirnya hanya berbicara mengenai motif dan instrumen yang digunakan ya. Tapi alangkah baiknya ketika sudah ada statement dari Menko Polhukam, ya buka aktor intelektualnya seperti apa. Sehingga kemudian publik bisa memisahkan lagi mana gerakan yang murni dengan mana gerakan yang sifatnya politis ketika sudah ketahuan nih. Oh memang ada aktor politik yang menunggangi. Oh memang ada aktor politik yang mencoba mengintervensi gerakan-gerakan masyarakat yang misalnya bersikap masih murni dengan gerakan moralnya. Ya, tanpa dilakukan itu yang terjadi adalah saling tuduh-menuduh tadi. Dari sisi pemerintah akan mengatakan ada aktor tapi nggak jelas siapa gitu misalnya. Dari sisi sebaliknya akan mengatakan pemerintah sedang berupaya mereka-reka sebuah cerita saja dengan tujuan untuk kemudian mengekang kebebasan berpendapat. Jangan sampai itu terjadi, alangkah baiknya pemerintah buka. Jadi dibuka seterang-terangnya kalau ada aktor intelektual siapa di belakangnya. Terima kasih Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Terima kasih Carta Friska, Politika. sama-sama. Selamat sore.